Alif, Bet, Gimel, Dalet, Hei, Vav. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya. Di video ini kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Membahas Ustadz Kainama ini ya, memang tidak ada habisnya. Karena dia ini nggak ada bahan ajaran lain dari agamanya untuk diajarkan kepada jemaah. Kecuali mengajar mengenai kekristenan. Bahannya adalah dari Alkitab. Dan cara menafsirkannya itu ngawur-ngawur, salah-salah. Makanya saya hadir untuk meluruskan, untuk membenarkan apa yang dibelokkan oleh Ustadz Kainama ini. Apa yang dia lakukan kali ini? Sebelumnya mari kita bersama-sama melihat video berikut ini. Alif, Bet, Gimel, Dalet, Hei, Vav. Itu ada lagunya, iya ada lagunya. Kalau mau belajar Hebrew nanti sama Ustadz Rizal di semester 4 itu pasti akan ada diajarin bagaimana cara menghafal dengan lagu. Anak-anak Yahudi itu sejak 2 tahun belajar alif bet namanya. Termasuk termasuk Yesus. Yesus itu belajar alif bet juga. Dan ketika dia usia 12 tahun dia mulai bisa menyatukan dengan Nikud. Namanya Nikud. Nikud itu harokat. Kenapa Ustadz buka ini cuma sebentar? Ini pengenalan saja. Oke, kita sudah bersama-sama mendengar apa yang disampaikan oleh Ustadz Kainama tadi ya. Bahwa Yesus belajar membaca abjad Ibrani itu di usia 2 tahun. Dan kemudian di usia 12 tahun baru dia itu menggabung-gabungkan kata dan membacanya. Begitu ya. Benarkah demikian bahwa Yesus baru belajar membaca abjad Ibrani itu di usia 2 tahun? Padahal dia ini kan ngakunya pernah sekolah di Haifa di Israel. Kok dia ini memang gak tahu apa-apa ya tentang Alkitab, tentang orang Israel? Sama sekali gak tahu. Jadi ada beberapa jenjang pendidikan yang harus diikuti oleh orang Yahudi. Dan itu wajib hukumnya. Maka Yesus, Sang Firman yang menjadi manusia, dia harus tetap mengikuti tradisi ini. Karena Sang Firman menjadi manusia melalui rahim seorang perawan yang tunduk terhadap hukum Taurat. Karena dia adalah seorang Yahudi, yaitu Maria. Jadi Yesus juga harus melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh anak-anak Israel. Dan umur berapakah Yesus dan anak-anak Israel baru belajar hukum Taurat, membaca hukum Taurat? Jadi kelas orang Yahudi itu dimulai 5 tahun. Itu disebut dengan mikra. Itulah kelas di mana anak-anak usia 5 tahun belajar membaca hukum Taurat. Ingat itu ya, membaca hukum Taurat di usia 5 tahun. Baru di usia 10 tahun, anak itu berpindah kelas atau naik jenjang disebut dengan misnah. Dan kemudian misnah ini berjalan selama 2 tahun. Di usia 12 tahun, kemudian anak-anak ini menginjak kelas atau naik jenjang, naik tingkat, namanya adalah Talmud. Dan sebelum anak-anak Israel, baik laki-laki maupun perempuan usia 12 tahun, naik jenjang ke Talmud tadi itu, mereka semuanya mengikuti yang namanya bar mitzvah. Apa itu bar mitzvah? Bar mitzvah ini adalah anak hukum, arti literalnya ya. Jadi semua anak Yahudi usia 12 tahun, mereka akan datang ke bait suci. Dulu waktu masih bait suci ada, masih berdiri. Sekarang kalau nggak ada, itu mereka ke sinagog-sinagog. Di sana mereka membaca hukum Taurat dengan dilantunkan. Kitab-kitab Taurat tadi itu ya. Kemudian mereka belajar hukum Taurat. Dari 10 hukum Taurat yang diberikan Tuhan kepada Musa,
orang-orang Yahudi menerjemahkannya menjadi 613 hukum. Dan anak-anak itu semuanya belajar hukum itu, mentaatinya dan tunduk sepenuhnya. Nggak boleh satu pun itu dilarang. Jadi hukum Taurat orang Yahudi bukan 10, tapi 613 hukum. Itu semuanya diikuti di kelas bar mitzvah. Baru setelah bar mitzvah, mereka masuk jenjang yang namanya Talmud selama 8 tahun sampai usia 20 tahun. Nah, inilah kelas wajib yang harus diikuti oleh anak-anak Israel pada umumnya. Jadi wajib loh ya, nggak boleh nggak diambil. Nah, kita kembali melihat semua murid-murid Yesus. Ada orang yang mengatakan bahwa murid-murid Yesus itu orang-orang bodoh gitu ya. Karena mereka nelayan, orang yang kerjaannya itu ya serabutan gitu ya. Itu salah besar. Karena semua murid-murid Yesus itu mereka mengikuti jenjang pendidikan orang Yahudi sampai usia 20 tahun. Ingat ya, 20 tahun. Kalau anak-anak kita usia 20 tahun itu ya sudah mungkin ya sudah di bangku kuliah ya. Usia 20 tahun mungkin sudah semester 4 atau semester 5. Jadi bukan sembarangan. Kemudian kalau mereka mau melanjutkan menjadi seorang imam atau rabi yang mengajar di bait suci ataupun di sinagog-sinagog, mereka harus melanjutkan di jenjang seterusnya sampai usia 30 tahun. Jadi sekolah kerabian atau keimaman pada waktu itu lamanya 10 tahun, bukan main-main. Yesus ikut di kelas ini. Karena kenapa? Yesus dipanggil rabi. Hanya orang-orang yang lulusan sekolah keimaman atau kerabian inilah yang dipanggil rabi. Dan kelas itu dinamakan dengan Midras. Jadi itu ya, Yesus ikut kelas itu sampai lulus. Baru setelah lulus, dia dipanggil rabi. Boleh membaca hukum Taurat di bait suci ataupun di sinagog. Sinagog di tempat ibadah orang-orang Yahudi. Jadi begitu ceritanya ya. Jangan percaya dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Kainama tadi itu. Jadi dia itu memang tidak tahu apa-apa. Yesus ikut bar mitzvah tadi itu, dia tidak hanya sekedar membaca hukum Taurat, tidak. Tadi Ustadz Kainama dia mengatakan dia menggabung-gabungkan dengan nikut. Hukum Taurat yang dibaca oleh anak-anak Yahudi di usia 5 tahun itu sudah include dengan nikut. Jadi tidak hanya huruf konsonan semua itu, yang jadi huruf orang Yahudi itu semuanya huruf konsonan ya, huruf mati semuanya. Namun supaya bisa dibaca oleh kaum Masoret itu ditambahi dengan nikut atau harokat tadi itu ya, atau tanda vokal. A, I, U, E, O itu namanya tanda vokal. Jadi Yesus sudah mempelajari itu semuanya sejak usia 5 tahun, bukan 12 tahun. Ngawur itu. 12 tahun itu Yesus ikut bar mitzvah. Ayatnya di mana? Di dalam Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-41-42. Saya bacakan ya. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Nah, di sini sekalian Yesus itu bertanya jawab dengan para imam. Di ayat 46, sesudah 3 hari, mereka menemukan dia di dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengarkan dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Nah, inilah kelas bar mitzvah yang dilakukan oleh Yesus di usia 12 tahun. Sekian dari saya, semoga ini memberkati dan juga mencerahkan kita. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati kita.